Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ivan Firmansyah dari kelas 3C Virtual PBSI. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan metode pembelajaran Direct Listening Thinking Activities atau yang biasa disingkat sebagai DLTA. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih DLTA itu. DLTA itu siswa dipersiapkan untuk mendengarkan cerita yang akan dibacakan oleh gurunya dengan diberikan informasi spesifik yang harus mereka fokuskan saat mendengarkan. Strateginya menggunakan pertanyaan dan diskusi sebelum membaca. Dan pasca membaca, guru menggunakan strategi ini dalam upaya untuk membangun pengetahuan yang sudah diketahui siswa dan menerapkannya pada informasi dan situasi baru. Siswa diberikan kerangka kerja untuk mengatur dan mengingat informasi dari buku cerita. Kegiatan membaca dan berpikir terarah adalah strategi yang sangat mirip dan dapat diterapkan setelah strategi ini dikuasai dan siswa menjadi lebih maju, mampu membaca secara mandiri. Selanjutnya ada tujuan. Tujuannya dari strategi ini adalah untuk memberikan keterampilan kepada siswa sehingga pada akhirnya mereka dapat menginternalisasi keterampilan membaca seperti menetapkan tujuan membaca dan merangkum apa yang telah mereka baca. Sebagai hasil dari penggunaan strategi ini secara terus-menerus di kelas, siswa harus mengembangkan metakognisi kemampuan membaca mereka sendiri dan sebagai hasilnya pemahaman terhadap teks dan koneksi ke teks akan menjadi lebih baik. Baik, setelah pemaparan singkat ini, saya harap Anda dapat memahami setidaknya gambaran sekilas apa yang akan saya tunjukkan ke depannya. Kalau begitu, mari kita lanjut ke contoh penerapannya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai dongeng. Kita akan mendongeng hari ini. Dongeng yang akan kita bacakan adalah dongeng mengenai sejarah Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Perahu yang ada di Bandung tuh, yang ada di daerah Jawa Barat. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu cerita Tangkuban Perahu? Tahu. Oke, baik, ada yang tahu. Kamu, protagonisnya atau tokoh utamanya itu siapa? Sangkuriang. Oke, Sangkuriang. Sangkuriang punya ibu, siapa namanya? Lupa. Ih, kok lupa sih? Nama ibunya itu Dayang Sumbi. Nah, Sangkuriang dan Dayang Sumbi juga mempunyai seekor peliharaan yang berupa anjing hutan. Anjing hutan itu bernama Tuman. Kamu mah. Nah, suatu hari kamu perhatikan. Oke. Suatu hari tersebutlah seorang putri raja di kerajaan Pasundan lah. Oke. Saat itu si putri sedang menenun. Nah, saat menenun itu dia menjatuhkan sebuah jarum. Jarum itu jatuh ke jurang. Nah, maka si ratu itu yang bernama Dayang Sumbi itu mengadakan sayembara dengan ucapannya, barang siapa yang mengambilkan jarum yang terjatuh tadi, kalau perempuan dia akan saya jadikan saudara, dan kalau laki-laki saya akan menjadikan seorang pendamping atau suaminya. Nah, pada saat itu dengan kebetulan siapa yang mengambilnya coba? Sangkuriang. Sangkuriang. Bukan. Bukan. Yang mengambilnya itu seekor anjing. Oh. Anjing itu bernama Tumang. Terus? Kemudian karena dia telah bersumpah, Dayang Sumbi telah bersumpah, maka dia secara
Cara, maka dia mau tidak mau harus menikahi anjing tersebut. Iya, menikahi anjing. Nah, udahlah. Pokoknya mah dia menikah mau gimana caranya mah kita mah gak tahu pokoknya. Pokoknya mereka menikah terus dikaruniai seorang anak. Anak itu bernama Sangkuriang. Nah, suatu hari ketika Sangkuriang sudah beranjak dewasa, dia disuruh ibunya yang Sumbi itu pergi untuk berburu hewan buruan untuk makan nanti bersama ayahnya si anjing itu, si Tumang. Oke, paham? Iya. Ya. Nah, karena Sang Kuryang dan si Tumang itu tidak kunjung mendapatkan buruan, maka Sang Kuryang dengan idenya dia itu memanah si Tumang. Iya. Nah, slep kan, matilah si Tumang. Kemudian dia bawa ke rumah. Dia bawa ke Dayang Sumbi. Kemudian, Bu, ini hasil buruannya. Terus? Ya, otomatis Dayang Sumbi marah kan? Iya. Iya, karena yang dibunuhnya itu Suaminya. ayahnya sendiri. Ya, maksudnya teh dulunya mah Sang Kuryang tidak tahu bahwa ayahnya itu seorang anjing. Yang dia tahu anjing itu adalah peliharaannya. Sejak kecil juga diberitahu sebagai peliharaan, bukan sebagai ayah. Murkalah Dayang Sumbi. Dia memukul Sang Kuryang. Dan kemudian Sang Kuryang karena marah dan merasa menyesal, dia kabur. Dia berkelana ke luar daerah tersebut. Nah, udah ya. Selang beberapa tahun, Sang Kuryang sudah beranjak dewasa. Dia kembali ke hutan, ke tempat ibunya. Dia sudah lupa pokoknya akan kampung halamannya karena sudah membara kemana-mana. Dia sudah banyak pengalaman, sudah punya karir, sudah punya apa. Dia datang kembali ke sana dan bertemu seorang gadis cantik, seorang wanita cantik yang dia lupakan itu merupakan ibunya sendiri. Dia jatuh cinta kepada ibunya. Kok gitu? Iya, dia jatuh cinta kepada ibunya sehingga dia pun melamar kepada Dayang Sumbi. Ibunya sendiri? Iya, sama ibunya sendiri. Karena Dayang Sumbi menyadari bahwa Sang Kuryang itu adalah anaknya, dia pun menolak. Namun Sang Kuryang juga kekeh dia ingin menikahi Dayang Sumbi. Maka dari itu Dayang Sumbi memberikan dua syarat agar yang harus dipenuhi oleh Sang Kuryang agar dapat menikahi dirinya, yaitu satu, membendung Sungai Citarum, kedua, membuat kapal besar untuk berlayar di sana. Nah, dan syarat untuk pengerjaan itu adalah dia harus selesai itu proyeknya, itu harus selesai dalam 1 hari 1 malam. Bagaimanapun seorang manusia mana mungkin kan bikin kapal, ngebendung sungai juga dalam 1 hari itu kan. Maka Sang Kuryang meminta bantuan dari jin. Nah, Sang Kuryang dengan pasukan jinnya mulailah membangun kapal besar itu sehari semalam. Pekerjaannya sangat cepat. Nah, karena Dayang Sumbi juga takut bahwa itu kapal selesai dalam waktu 1 hari 1 malam, dia mencoba mencari cara agar kapal itu tidak selesai dalam waktu 1 malam.
Yaitu dengan cara apa? Coba. Tahu. Nggak tahu. Dengan cara membakar jerami. Ya, jerami itu mengakibatkan sebuah kepulan asap sepanjang pagi buta itu, sehingga ayam yang sedang tertidur terbangun dan mulai berkokok. Saat itu pengerjaan kapal itu sudah 95% lah. 95% sudah selesai. 99% sudah selesai. Namun karena ayam sudah berkokok, artinya sudah pagi, artinya sudah berganti hari, maka kesepakatan itu gagal. Sang Kuryang marah. Dia menendang kapalnya yang 99% sudah selesai itu. Menendang sampai menangkup, tengkurap, jadilah tangkuban perahu. Begitu anak-anak, dapat dimengerti? Iya. Nah,